Aduh, semoga kalian tetap baik-baik, tetap ngikutin apa ya, obrolan ini. Semoga semakin bermanfaat ya. Dan tentunya semuanya mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan yang positif. Tentunya dalam berkarir dan berkarya. Oke, kemarin kita sudah berbicara tentang body language dan keep smile. Sekarang apa ya? Oh iya, itu tentang kita akan berbicara loncat ya. Kemarin tentang pembekalan. Sekarang adalah bagaimana kita melihat panggung. Nah, ini perlu nih. Karena beberapa waktu ketika dalam satu obrolan memang sih ada yang kita ada diskusi kecil-kecilan bagaimana tentang panggung itu. Oke, gini, khususnya tentunya buat magician dan para pekerja seni keajaiban ya. Terkadang kita bermain, dapat kesempatan dalam ruangan indoor ataupun outdoor, di luar ruangan, baik itu dalam panggung besar ataupun panggung yang sedang. Nah, apa toh yang harus kita perhatikan di situ? Dulu pernah yang awal-awal apa ya? Saya ngobrolin tentang ini, cuman sekelebat. Jadi gini, ketika kita akan perform di panggung, tentunya kita itu pasti dong punya properti ya. Mau bermain apa, butuh space seberapa, itu yang harus dipersiapkan. Nah, selain itu tentunya kita harus punya musik. Kenapa musik itu perlu? Nah, di musik selayaknya dan sebaiknya dan seharusnya mempunyai musik sendiri. Jangan minta orang lain untuk mengiringi, karena akan beda. Jadi kita persiapkan musik itu. Kemudian percayakan pada tim sebagai operator untuk menjalankan musik itu. Sekali lagi, bukan tidak percaya dengan operator yang disediakan oleh penyelenggara, tapi ini adalah operator kita. Karena tidak menutup kemungkinan jika operator yang disiapkan dari penyelenggara bisa miss, dan jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan operator itu. Begitu. Nah, setelah musik, sebaiknya musik juga dicek dulu. Ya, dicek dulu kalian pakai apa. Pakai keyboard live atau rekaman dengan media apa, itu pokoknya dicek. Juga jika membutuhkan mic. Ya. Jika membutuhkan mic, nah mic-nya punya sendiri atau punya penyelenggara. Ini harus pas. Belajarlah
meminta, terkadang ya tergantung sih memang. Terkadang Mac itu siapa gitu, nggak taunya baterai udah low sehingga dipakai ini nggak keluar atau sember atau apa, nah itu. Lantas jika pertunjukan itu malam, nah biasanya pertunjukan magic itu malam, nggak siang. Cermatilah tata lampu. Cermati tata lampu di mana. Nah, punyalah tim kreatif untuk bisa mendramatisasi dari efek lampu itu. Efek lighting. Mau menggunakan lampu apa ketika adegan apa itu bisa didramatisir. Kalau sekarang lihat lihat pertunjukan magic yang sekarang itu flat, nggak, ya maaf ya buat saya nggak greget gitu loh, nggak bermain. Memang hal seperti ini perlu satu perjuangan, perlu satu tantangan, perlu satu keberanian mendobrak semacam ini, ya, mendobrak juga blocking. Setelah lighting blockingnya di mana? Maunya di mana? Kenapa harus di pojok? Harus mempunyai alasan. Padahal penyelenggara minta tengah. Kenapa kita minta di pojok? Ini harus didiskusikan. Akan nyambung. Saya jadi ingat ketika zaman dulu ya. Nah ini ada cerita ya, ada cerita. Siapa sebetulnya yang berjasa dalam membumikan, mempopulerkan ya, sehingga dunia sulap itu membumi. Terus terang kalau di sini saya jawab adalah kalau sosok personalnya ya, dan kalau stasiun TV-nya tentunya saya bisa bicara bahwa ketika itu yang berjasa adalah RCTI. RCTI itu yang mengangkat dengan programnya dulu itu Impresario 008. Siapa yang berjasa sehingga bisa membumi ya, personalnya siapa? Saya masih ingat bahwa siapa yang membuka jalan sehingga magic ini bisa sangat-sangat membumi di masyarakat kita. Tentunya di situ ada Yogi Hartarto. Kita harus terima kasih pada dia. Mbak Linda Banowati, ya kan, harus terima kasih pada dia. Mas Duto Sulistiadi, ya, semoga dia saat ini semoga cepat sehat dan sembuh. Kemudian Mas Jai, ya, Mas Jai. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian di era boomingnya ada generasi penerus Fabian Darmawan. Dia dengan spiritnya sebagai generasi penerus, luar biasa. Dialah yang membumikan sehingga The Master itu sangat-sangat populer. Dan tentunya tidak luput para para petinggi ketika itu di RCTI. Saya selaku bukan artis tapi selaku pengamat
pantas memberikan apresiasi khususnya RCTI. Itu. Jadi tidak akan bisa dilupakan bahwa itu adalah satu perjalanan sejarah sulap di Indonesia, harus kita akui. Oke. Nah, kenapa saya nyinggung soal ini? Karena yang tadi tak ceritakan bahwa musik, sound, ya kan, lighting, blocking, itu dulu ketika mau membuat sesuatu itu kita diskusikan pada floor directornya, pada video directornya, ya, pada kreatifnya kita diskusikan supaya tidak miss. Dan kita juga ketika itu untungnya mengenal bahasa kamera, sehingga celah-celah yang sensitif bisa dihindari. Karena sebelumnya banyak terjadi hanya pengen tampil dengan permainan yang wah, tapi tim mereka itu nggak mempunyai nggak ada yang mempunyai pengetahuan tentang kamera. Nah, zaman itu juga teman-teman belakang layar juga, kalau ini gimana? Oh enggak, karena begini-begini. Itulah perlunya satu diskusi. Saya yakin bahwa pertunjukan Magic sekarang beberapa sudah seperti itu. Tapi yang lain terkadang masih pasrah-pasrah aja, yang penting tampil di TV. Jangan dong, harus ada perjuangan. Itu. Oke, jadi di panggung kalian harus menyiapkan semuanya, ya kan? Kalian juga sebaiknya harus punya tim, ya. Jangan tukang angkat koper pribadi, asisten jangan. Asisten perlu, tapi tim sekali lagi ya. Ingat ya. Jadi kalian harus punya tim. Udah, itu sangat perlu. Baik tim minimalis ataupun tim besar. Itu yang akan menjaga dan mengantarkan keberhasilan dalam pementasan kalian. Jangan lupa, selain tim, subscribe, like, dan komen. Masih membuka pertanyaan apa saja, ya, masih kita buka. Subscribe dong agar semua semangat dan ide-ide saya akan mengalir. Salam keajaiban.